Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya banggakan dan dewan juri yang saya hormati, pernah nggak sih kalian berpikir, mau scroll 5 menit atau berapa menit, malah bablas sampai 1 jam atau 2 jam. Itu semua sering terjadi di anak muda zaman sekarang. Kita punya banyak waktu luang, tapi kita tidak pandai untuk memanfaatkannya. Teman-teman sekalian, sebenarnya waktu luang itu kesempatan tambahan bagi hidup kita. Kesempatan untuk melatih skill, kemampuan, dan semisalnya. Coba bayangkan kalau kita menggunakan waktu luang untuk sesuatu yang bermanfaat. Contohnya, membaca, berolahraga, atau workout, dan melakukan skill yang bisa berbekas kepada kita. Teman-teman sekalian, orang yang sukses bukan berarti memiliki waktu yang lebih banyak dari kita. Waktu mereka sama. Orang yang sukses yang membedakannya adalah bagaimana cara mereka menggunakan waktu tersebut. Mereka menggunakan waktu tersebut untuk belajar dan melatih skill mereka. Sekarang belajar itu sangat mudah. Kita bisa menggunakan internet untuk mencari inspirasi dengan cepat. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah menggunakan kemudahan itu untuk hal yang bermanfaat? Menggunakan waktu luang yang bermanfaat bukan berarti kita tidak bisa bermain atau bersantai. Kita tetap bisa menikmati hiburan, tapi ada batasannya. Mulailah dari hal yang kecil untuk berubah, seperti menghilangkan scroll-scroll yang tidak bermanfaat dan melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat lainnya. Kebiasaan yang kecil terus-menerus dilakukan akan berdampak besar bagi kehidupan kita. Selain itu, memanfaatkan waktu luang juga bisa membuat kita lebih percaya diri. Karena kita memiliki kemampuan dan pengalaman, kita akan lebih siap menghadapi masa depan. Teman-teman yang saya banggakan, waktu itu sangat berharga. Uang hilang bisa dicari, tapi waktu yang berlalu tidak akan bisa kembali. Karena itu, mari kita mulai menghargai waktu. Gunakan waktu luang dengan sebaik-baiknya. Semoga kita semua bisa jadi pemuda yang produktif, kreatif, dan mampu bersaing di masa depan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada perkataan yang salah atau tidak berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wa salawatu rabbina wa salamuhu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan kita sangat banyak kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terlebih-lebihnya lagi para hadirin sekalian, nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat beserta salam. Tak lupa pula kita kirimkan salam cinta kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Al-Mustafa Khotamul Anbiya, yaitu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa kejayaan-kejayaan Islam dari tebing-tebing kehancuran hingga puncak-puncak kejayaan yang seperti kita rasakan pada hari ini. Alhamdulillah. Yang terhormat Dewan Juri,
dan para santri yang saya banggakan, kita berada di pertengahan bulan Sya'ban, yang dimana itu pertanda bahwasanya bulan Ramadan sebentar lagi datang untuk menyapa kita. Dan apakah kita sudah menyiapkan diri untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan? Yang dimana bulan suci Ramadan ini di dalamnya terdapat banyak kemuliaan, terdapat banyak keutamaan-keutamaan. Yang diantaranya bangun untuk bersahur. Yang dimana Nabi SAW memerintahkan kepada semua umat muslimin untuk bangun melakukan sahur walaupun hanya dengan seteguk air minum. Walaupun hanya dengan segelas air minum. Dan adapun selanjutnya, yaitu tertutupnya pintu neraka dan terbukanya pintu surga. Yang dimana sudah sepatutnya kita semakin bersemangat untuk melakukan amalan-amalan di bulan Ramadan. Yang dimana kita semakin bersemangat untuk melakukan, untuk memungut pahala-pahala di bulan Ramadan yang dilipat gandakan. Dan diantaranya juga ada penghapusan dosa bagi siapapun yang berpuasa. Sebagaimana dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melakukan puasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka dihapuskan dosanya yang telah lalu. Sudah seharusnya setelah kita mengetahui beberapa keutamaan-keutamaan yang saya sebutkan tadi, maka kita semakin bersemangat untuk bisa mempersiapkan diri untuk bertemu kepada bulan Ramadan. Dan ada pun beberapa persiapan-persiapan yang harus dipersiapkan, yaitu kita bisa mempersiapkan diri dengan cara berpuasa Senin Kamis. Yang dimana puasa Senin Kamis ini kita bisa terlatih untuk melakukan puasa full dalam 1 bulan ke depannya di bulan Ramadan. Dan kita juga bisa terlatih, bisa melatih diri kita melawan dahaga, melatih diri kita menahan hawa nafsu. Dan juga kita bisa mempersiapkan diri untuk menjauhi yang namanya menyanyiakan waktu. Seperti pacaran kah? Seperti motor-motoran kah? Jumping-jumping kah? Seperti ngomong-ngomong yang enggak lah. Banyak. Nge-scroll TikTok sampai waktu kagak karuan. Nge-scroll Reels Instagram sampai malam, sampai subuh bisa. Main game, bisa nge-scroll short YouTube. Banyak yang bisa melakukan, yang bisa menyanyiakan waktu kita. Yang awalnya waktu kita bisa berubah menjadi pahala yang dilipat gandakan, akan tetapi terbuang sia-sia karena perbuatan kita sendiri. Ayolah jemaah sekalian. Begitupun sebaliknya, jika pahala di bulan Ramadan ini bisa dilipat gandakan, maka begitupun dosa. Jika kita melakukan hal yang sia-sia, jika kita melakukan dosa di bulan Ramadan, maka dosa yang kita lakukan itu bisa dilipat gandakan banyaknya. Setelah mengetahui bahwasanya dosa di bulan Ramadan dilipat gandakan, apakah kita masih ingin melakukan dosa, masih ingin melakukan perbuatan yang sia-sia di bulan Ramadan? Jangan teman-teman sekalian. Kita harus memanage waktu kita dengan baik, terlebihnya di bulan Ramadan ini. Masih banyak hal-hal yang bisa kita lakukan yang lebih bermanfaat daripada nge-scroll, nge-game, teleponan, sleep callan, sampai sahur. Jangan teman-teman sekalian. Masih banyak. Kita bisa memungut waktu dengan baik, yang dimana waktu itu bisa berbuah menjadi pahala. Seperti membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, memperbanyak sholat sunnah. Banyak teman-teman sekalian. Memperbanyak sedekah. Banyak. Berdiam diri di masjid itu sudah suatu pahala bagi kita semua. Jangan teman-teman sekalian. Karena jikalau Ramadan pergi nanti, akankah kita
adakah yang menjamin bahwasanya kita semua masih bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan? Tidak, jemaah sekalian, tidak ada yang bisa menjamin. Kita harus memungut pahala di bulan Ramadan dengan sebanyak-banyaknya. Tidak ada yang bisa menjamin bahwasanya kita bakalan berpuasa lagi tahun depan kemudian. Tidak ada. 11 sampai 12 depan kemudian kalian bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pun saya sangat berusaha untuk menjauh dari perbuatan yang sia-sia. Dan juga kita semua harus tahu bahwasanya bulan Ramadan hanya berdurasi 1 bulan. Jadi kita harus memperbanyak tilawah, memperbanyak amalan-amalan yang soleh. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang rugi dikarenakan ketika Ramadan pergi meninggalkan kita, maka tidak ada pahala atau ganjaran yang kita dapatkan selama di bulan Ramadan ini. Jangan teman-teman sekalian, nge-scroll baik, nge-game baik, nonton baik, pacaran, nelponan, sleep callan. Nggak boleh teman-teman sekalian. Jangan sampai kita termasuk jangan sampai kita masuk ke dalam neraka dikarenakan perbuatan kita yang disia-siakan, perbuatan kita yang awalnya bisa menjadi pahala akan tetapi menjadi dosa yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin hadza sahih min Allah wa qata minni undur ma qala wa la tandur man qala fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Sebelum saya tutup, saya Mahmud Dafal Khalifah, bukan orang jahat, bukan juga orang baik, akan tetapi hamba Allah yang sering maksiat, yang berusaha menjadi orang yang lebih baik. Jalan-jalan ke rumah Pak Makmur, tidak lupa bermain kartu. Saya orang tampan dari timur, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uhayyikum bitahiyati islamiyah, bitahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukarir marotan saniyatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, hidayah, dan taufiknya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, panutan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya melanjutkan atau sebelum saya memulai, kepada segenap dewan juri yang saya hormati dan kepada teman-teman semua yang saya cintai, izinkanlah saya pada malam ini yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, izinkan saya untuk membawakan pidato singkat yang bertemakan keutamaan membaca Al-Quran. Apakah antum semua tahu ibadah apa yang paling agung di sisi Allah selain ibadah sholat? Naam, ketahuilah bahwasannya ibadah senantiasa membaca Al-Quran, yakni ibadah yang paling agung di sisi Allah Ta'ala selain ibadah sholat. Adapun hadis dan dalil yang menerangkan keutamaan senantiasa membaca Al-Quran, yakni An Ibni Abbas radhiyallahu anhu, dominallahu liman ittaba Al-Qur'ana alla yadillu fid dunya wala yashqa fil akhirah, yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah telah menjamin bagi siapapun yang mengikuti Al-Quran, maka sesungguhnya dia tidak akan tersesat di dunia ini dan tidak akan merugi di akhirat kelak. Summatala famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Kemudian Ibnu Abbas pun membacakan ayat tentang maka bagi siapa yang mengikuti petunjukku,
maka sesungguhnya ia tidak akan tersesat dan ia tidak akan celaka. Quran surat Toha ayat 123. Adapun dari Khobab bin Al-Ard radhiyallahu anhu berkata, an Khobab bin Al-Ard radhiyallahu anhu, taqarrab mastata'ta wa'lam annaka lan tataqarraba ilallaha bisyai'in uhibbu ilaihi min kalamihi, yang artinya dari Khobab bin Al-Ard radhiyallahu anhu berkata, beribadahlah kepada Allah semampumu dan ketahuilah bahwasannya kamu tidak akan pernah beribadah kepada Allah melainkan sesuatu yang lebih dicintainya dibandingkan membaca firman-Nya. Ayyuhal kiram, ada pula dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, man ahabba an ya'lama yuhibbullaha wa rasulahu falyanzur fa in kana yuhibbul Qur'an fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu, yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud berkata, maka bagi siapa yang ingin mengetahui bahwasannya ia mencintai Allah dan Rasulnya, maka perhatikanlah, jika ia mencintai Al-Quran, sesungguhnya ia mencintai Allah dan Rasulnya. Ada pula dari Uhaib rahimallahu anhu ta'ala, kami tidak mendapati dari hadis-hadis ini dan nasihat ini, maka kami tidak mendapati hal yang paling melembutkan untuk hati dan sesuatu yang mendatangkan kesedihan, melainkan membaca Al-Quran, memahaminya dan mentadaburinya. Itulah keutamaan dari senantiasa membaca Al-Quran. Adapun fawaid dan manfaat-manfaat yang bisa kita ambil dari senantiasa membaca Al-Quran, yakni diantaranya, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia di hari kiamat kelak akan memberi syafaat kepada bagi para pembacanya. Dan yang kedua, hafalkanlah Al-Quran hanya untuk Allah semata, atau hafalkanlah Al-Quran hanya untuk Allah Ta'ala, karena sesungguhnya di surga kelak ia akan mendapati mahkota kemuliaan dan jubah kemuliaan untuk diberikan kepada kedua orang tuanya. Lalu yang terakhir, senantiasalah membaca Al-Quran, karena bagi siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja, ia akan mendapati 10 pahala kebaikan. Mungkin itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Syukron ala itimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kana al-lailu la yakunu kamilan illa bil qamar. وكان النهار لا يكون كاملا إلا بالشمس وكان سلامي لا يكون كاملا إلا بإجابتكم فأجبوا سلامي بنشاط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أيها الإخوة, pernahkah kalian menerima tawaran akan penghapusan jejak pidana dengan satu amalan? Wallahi tidak akan ada, dan wallahi bahwasannya tidak ada satu orang pun di dunia ini yang berani menjanjikannya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Bahwasanya barang siapa
yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan penuh rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka telah dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini tidak mengatakan man shoma kulla yaumin, yang artinya barang siapa yang berpuasa di seluruh hari di bulan Ramadan, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa menahan lapar dan dahaga satu kali atau satu hari di bulan Ramadan. Namun di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki dua syarat. Imanan wahtisaban. Dengan keimanan. Karena tanpa keimanan puasa kita hanya menjadi diet medis. Namun dengan keimanan puasa kita menjadi transformasi teologis. Wahtisaban, dan penuh rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala akan penghapusannya dosa-dosa yang lalu. Karena kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya betapa banyak amalan-amalan besar menjadi kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena niat. Dan barang siapa, dan betapa banyak amalan-amalan kecil menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua tergantung pada niat kita ya ikhwah. Dikarenakan seluruh amalan kita tergantung pada niatnya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niatnya. Maka hendaknya kita sebagai umat muslim merubah cara pandang kita yang awalnya hanya sebuah adat istiadat tahunan belaka menjadi gerbang menuju jalan hidup yang berbeda. Karena sesungguhnya kita datang ke bulan Ramadan dengan penuh debu dan kotoran dosa. Namun sangat disayangkan jika kita tidak mendapat ampunannya di dalam kesempatan emas ini. Mungkin hanya ini dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ayyuhal hadirun al-kiram, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah Allah muliakan ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang ini. Ayyuhal hadirun al-kiram, berdirinya saya di sini bukanlah untuk melakukan khutbah Jumat ataupun melakukan ilqaul kalimat. Namun berdirinya saya di sini untuk menyampaikan apa saja keutamaan-keutamaan bulan suci Ramadan dan apa saja amalan-amalan
yang harus dilakukan di dalamnya. Ayyuhal hadirun al-kiram, keutamaan yang pertama pada bulan suci Ramadan adalah Ramadan sebagai bulannya Al-Quran. Lantas, mengapa bulan Ramadan dapat disebut sebagai bulannya Al-Quran? Karena pada bulan Ramadanlah Al-Quran diturunkan. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi manusia dan serta penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda antara mana yang hak dan mana yang batil. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa bulan suci Ramadan adalah waktu yang tepat untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran, bukan hanya dengan membacanya, bukan juga dengan membawanya kemana-mana, namun dengan memahami isinya dan mengamalkan kandungannya. Ayyuhal hadirun al-kiram, pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berpuasa. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu berpuasa agar kamu bertakwa. Maka jadikanlah puasa Ramadan ini sebagai sarana untuk meraih ketakwaan, dan jadikanlah puasa Ramadan ini bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi sebagai sarana pembelajaran untuk membuat kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun al-kiram, puasa Ramadan memberikan kita pelajaran dan faidah yang sangat banyak. Di antaranya melatih kita untuk bersabar, jujur, dan menjaga nafsu kita dari segala kemaksiatan yang ada. Ayyuhal hadirun al-kiram, di antara banyaknya keutamaan bulan Ramadan, yaitu bulan Ramadan adalah sebagai bulan ampunan. Pada bulan Ramadan Allah membukakan pintu ampunan seluas-luasnya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap pahala karena Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka di bulan yang penuh ampunan ini hendaknya kita memperbanyak istighfar dan bertaubatlah kepada Allah agar kita tidak termasuk orang yang menyia-nyiakan bulan yang penuh ampunan ini. Ayyuhal hadirun al-kiram, lalu hendaknya kita memperbanyak ibadah malam di malam-malam Ramadan, karena dianjurkan untuk kita melakukan salat malam di bulan Ramadan seperti salat tarawih dan qiyamul lail. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang artinya, barang siapa mendirikan salat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ayyuhal hadirun al-kiram, lalu hendaknya kita memperbanyak amal soleh dan juga memperbanyak sedekah di bulan Ramadan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan kepada kita sebagaimana disebutkan dalam hadisnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada ma yakunu fi Ramadan. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan pada bulan Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau adalah orang yang paling dermawan pada bulan Ramadan. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum bulan Ramadan adalah orang yang paling dermawan. Namun saat bulan Ramadan ia meningkatkan infaknya, ia meningkatkan sedekahnya dan menjadi orang yang paling dermawan pada bulan suci Ramadan. Ayyuhal hadirun al-kiram, yang terakhir, di antara banyaknya keutamaan bulan suci Ramadan adalah adanya malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang artinya malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka hendaknya
kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak sholat malam dalam 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Karena pada malam-malam itulah malam Lailatul Qadar berada. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan malam Lailatul Qadar. Ayyuhal hadirun al-kiram, sebagai penutup, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingati kita dengan tegas tentang orang yang menyia-nyiakan bulan suci Ramadan. Dari sabdanya yang artinya, barang siapa celakalah orang yang mendapati bulan Ramadan, lalu bulan itu telah berlalu darinya dan dia belum diampuni. Rawahu Ahmad. Maka marilah kita memaksimalkan ibadah-ibadah kita pada bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita menjadi insan yang hanya merasakan lapar dan dahaga pada bulan suci Ramadan, akan tetapi tidak bertambah ketakwaan dan juga tidak menambah apapun pada bulan suci Ramadan. Yumkin hada minni. Aku qauli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.